Dan karena itu sebetulnya secara subjektif maka dinolkan saja persepsi tentang harta itu supaya kita tidak minat itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di udara di channel yang cerdas menggerakkan. Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit masuk ke ruang-ruang yang mungkin sudah langka jadi kesadaran, ulasan ataupun perbincangan masyarakat secara umum. Meskipun hal ini adalah yang paling dikejar-kejar, sedang hot-hotnya saat ini, tetapi belum tentu sekian banyak umat Islam atau bangsa Indonesia mengerti betul tentang apa itu yang akan jadi tema kita pada kesempatan ini, yaitu harta. Mulai dari filosofi sampai kemudian bagaimana seharusnya dia dipandang dan digunakan, didaya gunakan agar dapat menghadirkan satu maslahat yang tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan untuk mengulas itu telah hadir bersama saya seorang filosof, ya, yaitu Ustadz Suharsono. Apa kabar Ustadz Suharsono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya perkenalkan sebagai filosof karena memang kita akan mengulas tentang filsafat dan konteksnya harta ini. Ya. Ya. Bagi seorang muslim, harta ini tampaknya sudah banyak diketahui, Ustadz. Ya. Tetapi untuk sampai ke dalam ruang yang menjadikan mereka sadar, kemudian bertindak dan berkiprah sesuai dengan tuntunan Islam dalam penggunaan harta, ini masih tampaknya butuh edukasi lebih intensif lagi. Bagaimana Ustadz memandang supaya umat Islam memahami betul bahwa dalam Islam itu ada tuntunan tentang harta, atau bahasa singkatnya kita sebut saja filsafat harta itu seperti apa sebenarnya? Silakan Ustadz. Ya, baik. Ya, kalau kita berbicara harta secara filosofis, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah manusia itu sendiri. Karena harta itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna sama sekali jika kita tidak mengetahui makna tentang manusia itu. Ya, karena harta di dalam konteks Islam, ya kedudukannya itu adalah sarana bagi manusia itu. Nah, karena itu ketika kita bisa menempatkan harta itu apa? Itu kan sebetulnya juga sudah dijelaskan di banyak ayat Al-Quran gitu ya. Tetapi untuk bisa menjawab secara definitif dan filosofis, ya makna manusia hidup di dunia itu seperti apa? Ya, barulah kemudian kita bisa menempatkan harta itu pada proporsi yang sebenarnya. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini di mana orang heboh tentang hartanya yang berlipat ganda dan lain sebagainya dalam waktu yang sangat singkat, mungkin ya dia adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori tidak mengerti tentang makna filsafatnya sebagai manusia itu. Ya, sehingga dia bisa memburu harta, pokoknya gua, gitu kan? Nah, karena itu memang kalau kita tahu tentang filsafat manusia seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yang kita sebut sebagai falsafah itu apa? Di dalam Islam itu adalah pandangan secara substansial atau secara maknawi tentang kehadiran umat manusia di dunia itu, ya. Dan karena itu sangat berbeda dengan model atau interpretasi filosofis yang berkembang di Barat. Siapa itu manusia, ya. Kita tahu semua bahwa tentang siapa itu manusia yang ada di dunia ini, Tuhan sendiri yang sudah memberikan definisi itu. Ya, pertama adalah sebagai hambanya, karena kita diciptakan di dunia ini untuk hanya mengabdi kepada Allah. Dan karena itu, jika tidak ada mengabdi kepada Allah, maka bukan lagi itu bisa disebut sebagai kita, sebagai manusia. Yang kedua adalah fungsi filosofisnya sebagai khalifah Allah di muka bumi itu. Ya, apa namanya? Wakil Allah di muka bumi itu. Dalam konteks inilah harta itu bisa dikatakan menjadi sarana bagi manusia itu di dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi itu. Ya, itu. Dan sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di dalam konteks tentang harta ini.
Ada yang disebut sebagai sarana, ada yang disebut sebagai ujian, ada yang disebut sebagai fitnah. Ya. Tergantung posisi kita kan begitu kan. Ya. Bahkan harta itu bisa menjadi bencana bagi manusia yang memilikinya. Ya kan gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang menjadi problem berikutnya sebenarnya sejarah sudah menyediakan bagaimana contoh dan teladan filsafat manusia itu sendiri, yaitu Rasulullah sendiri gitu ya. Ya. Tetapi dalam konteks pembacaan sejarah sepertinya kita masih kurang tajam. Nah, apa yang penting diperbaiki sehingga ketika kita membaca sejarah itu ada energi gitu ya. Energi sama seperti ketika kita memberikan asupan konsumsi kepada tubuh kita, membaca sejarah, membaca Quran yang juga ada kandungannya sejarah, di mana orang-orang yang bersedekah itu dibalas 700 kali lipat. Tetapi tampaknya memang ada kesulitan memahami sehingga kayaknya nggak menguntungkan kalau pakai cara itu. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Ya, jelas bahwa kalau kita mengambil teladan Rasulullah secara langsung dan bagaimana beliau menghadapi harta, ya kan? Betul. Ini kan sebetulnya banyak cerita, banyak kisah dalam Al-Quran berkenaan dengan tawaran Jibril atau tawaran malaikat lah ya, betul, begitu, betul. Tentang Rasul, jika kamu memang suka harta, ya ditawari satu gunung, ini Jabal Jabal Nur apa Jabal apa itu, dijadikan emas dan itu tidak mengurangi pahala yang di Anda akhirat. gitu, pahala Anda di akhirat itu. Lalu apa jawaban Nabi? Tidak perlu itu, gitu kan? Tidak perlu harta sebanyak itu. Kalau yang ditawari kita hari ini kayak apa coba kan? Mungkin semua orang dikorbankan itu untuk bisa mendapatkan tawaran itu, tidak ada pesaingnya kan begitu. Tapi Rasul mengatakan tidak perlu, ya. Aku lebih suka menggunakan jubah kemiskinan, ya, karena sebetulnya sarana yang digunakan di dalam Al-Quran menjadi hamba Allah dan menjadi khalifahnya di muka bumi, itu yang sarana yang diperlukan itu hanya dua hal yang utama, kemudian tiga yang menyusul. Pertama adalah ruhaninya, spiritualnya, yang kedua adalah intelektualnya, dan ini memiliki fungsi determinatif terhadap akhlak itu sendiri. Jadi ada tiga integritas itu, integritas spiritual, intelektual, dan moral atau akhlak itu. Nah, bagaimana harta dalam konteks itu? Ya betul-betul menjadi sarana, ya. Pada orang dalam kategori tertentu seperti Rasulullah itu, ya, ketika dia mendapatkan harta, dia akan bagi itu. Dan bahagianya orang membagikan harta kepada orang lain, ketika yang menerima itu bahagia, yang memberi lebih bahagia lagi. Itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi ini mungkin banyak disalah mengerti, tapi dia disebut sebagai Syekh Al-Akbar, ya. Pernah melakukan perjalanan ke Maroko, ke Afrika Utara, begitu kan? Dan dia sebagai syekh besar itu dalam banyak ceritanya, salah satunya itu diberi kambing seperanakan, jadi segembalaan gitu. Dikasih habis duhur, sebelum asar itu sudah habis dibagi semua. Jadi dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, bagi orang dengan spiritualitas, dengan intelektualitas, dengan integritas moral seperti itu, bahagianya membagi sejumlah kambing kepada orang lain, di mana orang-orang itu bahagia menerima kambing atau domba, itu yang lebih bahagia lagi adalah orang yang memberi, ya kan? Ya, betul. Itu, ya. Tetapi akan sangat berbeda kalau orang itu tidak punya spiritualitas, tidak punya intelektualitas. Maka yang biasanya dibanggakan itu adalah kekuasaan dan harta. Pokoknya kalau orang orientasi hidupnya untuk kekuasaan dan untuk harta, itu tanda bahwa dia itu bodoh. Ya betul. Apa indikasi kuatnya itu? Indikasi kuatnya? Loh, karena dia menukar kebahagiaan spiritualitas dan kebahagiaan intelektualitas yang sangat tinggi dengan model kebahagiaan yang lebih rendah. Apalagi, apalagi kalau dia itu merebut harta orang lain, itu ibaratnya orang, ya, melihat orang makan, muntah, kemudian dia makan. Ya Allah. Kayak begitu itu gambarannya. Nah, apakah orang seperti ini itu yang akan
menguasai kan? Ya enggak lah, dia dikuasai oleh pikiran-pikiran setan. Sudah barang tentu seperti itu. Jadi itu yang digambarkan oleh Quran, pada akhirnya rusaklah pikiran itu ya. Rusak hatinya, atau dikunci akhirnya oleh Allah itu. Dalam Al-Quran itu ada juga ayat-ayat yang mengatakan begini. Orang-orang yang mengambil dengan cara yang batil, termasuk riba dan lain sebagainya, sebenarnya dia sedang memasukkan api sepenuh perutnya. Kemudian timbul pertanyaan, loh tapi kok kenapa nggak terbakar Ustaz? Ya, orangnya sehat-sehat, wajahnya masih ini. Nah, yang disebut dengan dia memasukkan api sepenuh perutnya, dia itu membakar orang itu, yang dibakarnya adalah eksistensi dirinya sebagai manusia. Eksistensi dirinya sebagai manusia itu dibakar, sehingga terbakarlah itu dan akhirnya mati dirinya sebagai manusia itu, sehingga tidak punya rasa kemanusiaan. Salah satu hal yang membuat kenapa sih orang koruptor dan lain sebagainya, dan kenapa dia bisa melihat orang menderita karena ulahnya, itu karena sebetulnya dia sudah mati rasa kemanusiaannya, karena eksistensinya itu dibakar oleh harta-harta yang haram yang dimasukkan ke dalam perutnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu seperti orang memasukkan api ke dalam sepenuh perutnya itu. Wah, luar biasa. Dan ini merinding kita mendengarnya nih. Betul. Tapi kan memang kayak seperti itu kan tidak menambahkan rasa sakit secara fisik. Betul. Ya kan? Dan beratnya rasa sakit yang tidak bisa dirasakan secara fisik itu membuat orang itu tidak bisa kapok. Semakin menjadi-jadi. Ya, kalau jari kita misalnya kena api, ya, panas sekali, ya kan? Kalau ada api, kita tidak segera untuk membiarkan jari kita untuk mendekat api dulu kan? Harus menjaga. Karena apa? Secara fisik nyata sakitnya api itu panas, gitu kan? Tapi kalau sakit yang terbakar itu adalah eksistensi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa merasa sakit itu, ya. Dan karena itu hilang. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang kena, yang disebut sebagai psikopat itu. Psikopat itu psikopatologis, ya, sakit jiwa, atau mati jiwa, ya. Atau sudah kehilangan eksistensinya. Kehilangan eksistensinya. Cuma wujudnya masih. Wujudnya masih manusia. Itu kadang-kadang orang sering membuat terminologi seperti tikus berdasi, ya, babi berdasi. Atau monyet berdasi, semua itu menggambarkan bahwa dia tidak punya etika di dalam menggunakan atau memperkaya diri sendiri. Ya, artinya sudah tidak ada lagi sifat kemanusiaannya. Tidak ada, karena hilang itu. Ya, sekalipun orang banyak, kamu kok kamu cepat kaya sekali dalam waktu yang singkat, puluhan kali hartamu meningkat dengan tajam, sementara kamu hanya mendapatkan gaji dari pegawai. Dari mana asalnya harta itu? Misalnya ada yang mengatakan begitu. Tapi orang yang seperti ini nggak peduli. Nggak peduli, ya. Sampai akhirnya mereka dijebloskan ke dalam api. Barangkali begitu. Betul. Jika tidak bertaubat. Kalau tidak bertobat tentunya. Betul. Nah, sebelum melangkah ke sisi realitas ini, Sat. Tadi ada ungkapan bahwa Rasulullah itu menyukai jubah kemiskinan. Nah, ini bagi sebagian pemikir bahkan itu dianggap sebagai legitimasi yang menjadikan dunia Islam itu mundur, karena cara melihat harta lebih baik miskin lah daripada kaya gitu ya, dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita lihat etos kerja para sahabat Nabi itu bisa perang 300 lawan 1000, itu kan berarti ada kedisiplinan yang kokoh gitu, yang kuat. Nah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu juga seorang pengusaha yang punya etos. Ini bagaimana sebenarnya duduknya ini? Ya, bisa kita maknai berbagai tingkat. Ya, tapi yang jelas adalah bahwa ketika spiritualitas kita itu tinggi, maka semua yang di bawah spiritualitas itu sebetulnya tidak ada maknanya. Ya, dalam konteks para sufi itu yang disebut dengan miskin itu. Ya, jadi ditinjau dari segi spiritualitas itu. Karena itu ketika terjadi kasus penaklukan Mekah atau Futul Mekah, ya kan, itu kan ada perang sedikit, kemudian Abu Sufyan itu dikasih 100 ekor unta sama Rasulullah itu. Kemudian diprotes lah, ya, dalam tanda kutip oleh sahabat-sahabat dari Madinah atau sahabat-sahabat semuanya. Ansor. Dari Ansor kan, dari Madinah kan, ya.
dari Ansor. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kasihkan 100 ekor unta ini kepada Abu Sufyan, sementara dia itu baru saja masuk Islam. Sementara kami berjuang, berjihad bersamamu dalam suka dan duka. Tapi saya tidak mendapatkan 100 ekor unta. Bahkan 1 ekor unta pun mungkin tidak Ya. gitu loh. Apa jawab Rasulullah? Itu tidak lebih dari sampah. Sampah. Kata sampah ini bisa dikatakan bermakna kalau sampah ini dibandingkan dengan Rasulullah itu sendiri. Iya. Jadi kalau Rasulullah itu, kalau di dalam Barzanji, ini banyak orang NU yang ngerti, Muhammadun Basari gitu ya. Muhammad itu bagaikan permata di antara bebatuan. Nilai dari batu-batu itu adalah sampah jika dibandingkan dengan permata atau intan atau emas, kan begitu. Ente kalian semua itu sudah mendapatkan emas dengan keberadaan kami ini. Ngapain cari sampah? Kan begitu. Betul. Nah, di sini memang kita perlu hati-hati dalam menyikapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, ya kan? Karena benar apa yang antum katakan bahwa dalam setiap perjuangan sarana, kemudian kedisiplinan, waktu, strategi dan sebagainya dalam perang itu dibutuhkan semua. Ya, harta masuk dalam kategori logistik, betul, ya kan? Dan itu tentu itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan, ya. Karena itu, tapi selalu yang harus diingat adalah bahwa itu sarana, ya, itu sarana. Dalam kasus seperti perang di Uhud, ya kan? Ketika orang itu justru lupa strateginya, lupa bahwa dia dalam perang dan lain sebagainya, hanya karena ingin memperebutkan harta, ya, ketika posisi pertempuran di mana umat Islam sudah menang gitu ya, orang-orang kafir sudah mulai kabur, orang kemudian lalai karena harta itu, ya kan, harta itu. Dan karena itu sebetulnya secara subjektif maka dinolkan saja persepsi tentang harta itu supaya kita tidak minat itu, bahwa kita dititipi oleh Allah kekayaan dan lain sebagainya, ya tentu perlu untuk kita bersyukur tentang hal itu kan. Tapi konteksnya tetap menjadikan harta itu adalah sarana bagi kita untuk menjadi hambanya dan menjadi khalifahnya. Wah, menarik sekali nih. Jadi prinsip bahwa harta atau Rasulullah itu menyukai hidup yang tadi tidak berharta banyak gitu maksudnya, adalah dalam konteks betapa iman itu sangat berharga gitu saja. Dibanding dengan apa yang ada di dunia ini, termasuk yang banyak diperebutkan orang berupa harta itu. Nah, dalam realitas kekinian, orang kalau tidak punya harta itu memang lesu. Mau nggak mau ya lesu. Tidak punya harta, tambah utang, ada beban. Misalnya ya mulai tadi kalau saya naik Gojek tadi, ya ini harus kerja keras ya Mas karena ada pampers untuk anak dan sebagainya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini apa yang harus ada di dalam pikiran umat Islam yang boleh jadi dapat ujian seperti itu, Ustaz? Ya baik, saya kira memang kalau kita dalam posisi darurat seperti itu, ya sebetulnya hal yang sangat penting, karena saya juga mengalami hal yang sama. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami ya, tetapi justru dalam konteks ini sikap pertama yang harus kita tunjukkan adalah bahwa Allah itu pemberi rezeki, ya, pemberi rezeki. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu sendiri. Dan ya, yang lebih dari itu juga, itu adalah kepasrahan, ya, bahwa jika Allah tidak memberi rezeki lagi, maka sebetulnya kita tidak bisa hidup. Pasrah saja, gitu kan? Dengan pasrah seperti ini, maka kita akan terhindar dari was-was itu. Dari opini atau dari was-was setan, kamu harus bikin beli pempes, beli beras, beli gas, beli bayar listrik, bayar ini semua. Sehingga pikiran kita sibuk kepada detail, tetapi lupa kepada prinsip. Kayak seperti itu, ya. Dan kalau orang sudah dibulat begitu, maka dia akan nggak ada habisnya itu. Bahkan ketika orang sudah beli pempes, sudah beli ini, misalnya tukang ojek tadi itu sudah bisa beli rumah,
pikiran itu bisa terus diolah oleh setan. Kamu hanya baru rumah satu, lihat itu tetanggamu sudah punya 2 rumah, sudah punya 3 rumah. Lihat itu terus, tidak ada habisnya, ya kan? Dan itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Ya, itulah yang kita katakan bahwa itu sudah harta itu sudah menjadi ideologi, menjadi nilai-nilai hidup. Ya, digambarkan dalam sebuah iklan mobil. Saya tidak mau sebut merek mobilnya. Itu dikatakan begini, who are you, what you drive. Siapakah Anda, itu mobil apa yang Anda kendarai. Ya kan? Kalau Anda cuma naik sepeda motor, ya Anda itu nothing. Anda itu bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda itu mungkin pakai Innova atau pakai Alphard atau pakai apa, ya Anda adalah manusia yang kita tunggu-tunggu, bukannya begitu. Iya. Baik. Jadi kita harus kembali pada prinsip. Nah, ini untuk memudahkan juga sebagian pemirsa ini, Ustaz. Bagaimana cara mengoperasionalkan kembali pada prinsip ini? Karena ada sebuah riset mengatakan banyak bangsa Indonesia ini memang agak sulit untuk diajak berpikir, apalagi agak berat gitu ya. Sehingga mereka pengennya itu ada sajian-sajian pikiran gitu. Kira-kira kalau bisa dikasih penjelasan secara operasional kembali ke prinsip itu kayak apa gitu kan, supaya ada gambaran itu bagaimana kira-kira, Ustaz? Ya, banyak sebetulnya cara ya untuk menarik hikmah itu. Ya, ada beberapa kasus, saya nonton video di YouTube juga, ya itu saya sebut saja, misalnya pecah telur, itu nanti pemirsa yang pengen itu bisa itu lihat pecah telur. Itu banyak kasus di mana orang-orang ini pada dasarnya itu sudah sampai ke apa ya, titik nol lah, tidak punya apa-apa, bahkan punya utang banyak, sampai ada yang mengatakan, ya ketika datang debt collector itu, datang nagih itu, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa begitu. Sudah lalu Pak, saya diapakan saja mau. Dan ada yang betul-betul kemudian dipukulin sama debt collector itu, ya babak belur mukanya. Ada yang mengatakan gini, Pak, saya pokoknya mau diapa-apain, dibunuh juga tidak apa-apa, asal utang saya lunas, karena takut membawa utang itu sampai ke alam kubur, kan begitu kan. Itu adalah satu fase. Ya, satu fase. Dan ketika orang itu ingat bahwa hanya Allah yang ada, maka mungkin perlu kita itu membawa jalan-jalan untuk merenung. Nah, salah satu contoh yang dibuat ini, yang saya lihat di ini, kalau kiat-kiat ya, itu ketika dia, orang ini kan sehat nih, masih bisa naik motor, masih bisa ngomong dan lain sebagainya, bisa usaha lah, bisa usaha, cuma gagal terus kan, begitu, ya kan. Nah, ketika dia ini melihat orang yang sakit, ya, yang dibalut tubuhnya itu hanya kelihatan mukanya saja, dan selama tahun seperti itu, bagaimana dibanding dengan penderitaan dirinya? Sudah barang tentu lihat orang sakit itu. Nah, kalau seperti itu kemudian dia bisa menarik kesimpulan, maka sebetulnya, oh, saya ini ujiannya tidak seberapa dibanding dengan orang-orang seperti itu, kan begitu kan? Nah, di saat itulah biasanya terjadi turning point, titik balik itu, ya, menyadari bahwa Allah itu memberikan berkah, Allah itu memberikan ini dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mulai bangkit. Nah, dan ketika pikiran positif itu hadir, dia melihat segala sesuatu itu berubah, ya kan? Melihat, oh, rumah kita ternyata di pinggir jalan, kenapa kita nggak coba untuk jualan? Oh, ternyata istri saya ini bisa masak, kenapa kita nggak kemas masakannya itu untuk kita jualkan ke mana-mana? Oh, ternyata tetangga kita ini punya informasi, kenapa kita tidak olah informasi ini sehingga bisa diuangkan? 1000 jalan bisa datang ketika pikiran kita itu menjadi positif. Masya Allah. Ya kan? Tapi sebaliknya, oh gimana ya, gitu kan? Hutang ini dan sebagainya. Masya Allah. Jadi ini ada solusi konkret pemirsa, bahwa kita harus kembali pada prinsip, artinya yakin kepada Allah, dan betapa dengan segenap apa yang kita hadapi masih banyak peluang sebenarnya. Asalkan kita mau jalan-jalan tadi ya, jalan-jalan, pengamatan, dan kemudian berpikir. Nah, sekarang ini kan pandemi, Ustaz. Kemudian situasi yang tadi kita ulas, banyaknya orang kesulitan tuh di mana-mana. Bahkan jumlah anak menjadi yatim dan yatim piatu selama COVID-19 ini
juga mencapai angka puluhan ribu yang tersebar di sekitar 10 provinsi lebih di tanah air. Nah, apakah kemudian kita yang memiliki kelebihan rezeki itu fokus mengamankan keluarga saja? Mengingat ini masa pandemi memang tidak jelas, tidak tahu kapan berakhir. Kalau saya terlalu sering sedekah, bahaya ini kan berkurang terus. Nah, ini apa yang harus ada di dalam pikiran orang-orang yang dia tidak akan ditimpa oleh kesulitan ekonomi ketika dia banyak bersedekah pada saat pandemi seperti ini. Mengingat misalnya gajinya ratusan juta, atau dia punya koneksi besar, dan tadi bisa naik 1000 kali lipat, 1000% ya. Nah, ini seperti apa? Atau bagaimana harusnya orang-orang yang memiliki kekayaan itu berpikir dan peduli kepada sesama yang membutuhkan? Ya, sangat tergantung siapa kita. Oke. Kan? Kembali pada filsafat manusia. Kembali pada filsafat manusianya itu. Kalau orang itu memang sudah rusak eksistensi dirinya, sudah psikopatologis atau yang disebut dengan psikopat gitu ya, sakit jiwa, sudah mati jiwa dan lain sebagainya, ya jangankan nyumbang gitu loh, jangankan nyumbang pada orang lain yang menderita. Kalau bisa pandemi ini menguntungkan dirinya banyak-banyak, gitu loh. Ya, dan kita pernah mendengar kasus kan, bagaimana pejabat itu mendapatkan fee ketika ada orang dimakamkan secara COVID, ya kan, dalam protokol COVID. Ternyata ada pejabat yang mendapatkan fee dari situ. Ini kan di mana coba? Perasaannya di mana sebagai manusia itu? Bukan sebagai pejabat ya, sebagai manusia. Terus orang suntik rame-rame dengan ini. Terus satu sisi orang mendapatkan fee semua. Di mana dia posisinya sebagai manusia? Kan menjadi persoalan. Nah, ini manusia yang jenis ini sudah barang tentu adalah contoh yang buruk bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang baik? Ya, yang mungkin mempunyai aset, mempunyai kekayaan dalam situasi pandemi yang sangat susah ini. Inilah justru peluang bagi dia bahwa nilai hartanya itu naik ketika dia amalkan, dia sedekahkan, dan dia lakukan itu. Nah, memang kadang-kadang terjadi kalau proses rasionalisasi tentang harta itu kan jadinya seperti ini, ya. Saya punya uang 1 miliar, kalau saya sumbangkan 200 juta, kurangnya banyak sekali kan, begitu kan? Terus saya tidak punya pandangan bagaimana saya menambahkan harta lagi kan, begitu, karena situasi pandemi. Nah, rasio itu sebetulnya bukan satu-satunya alat untuk mengambil keputusan. Bahkan dengan rasio yang lain, rasio yang bersifat matematik itu bisa ditinggalkan. Contohnya misalnya rasio atau logika pertanian. Iya kan, logika pertanian. Saya sering menyampaikan, ya, ini misalnya punya anak. Gimana saya punya gaji 5 juta, punya 4 orang anak, saya masih ngontrak dan lain sebagainya. Terus saya ngasih makan anak itu seperti apa? Ini kalau kita menggunakan matematik. Tapi kalau kita menggunakan logika pertanian, itu seperti petani. Kita punya bakalan pohon kelapa 4, atau kita punya tanah 1 hektar. Mau kita tanamin kelapa 4 biji, atau seluruhnya akan kita tanam pohon kelapa. Maka biasanya logika matematika, logika pertanian, ya, itu akan mengatakan tanam semua sepenuh lahan yang ada. Kalau kita punya istri, selama istri punya kesempatan untuk bisa melahirkan, ya sebanyak itu pula harusnya kita punya anak. Ya, kalau misalnya umurnya dari 21 sampai 40, ya mungkin anaknya bisa 7, bisa 8, kan begitu. Loh, kok bisa begitu? Itu kan investasi, ya kan? Ketika investasi ada masa panen. Bahkan sebelum panen kita bisa merasakan bahagia. Contoh menanam pohon kelapa tadi atau pohon durian. Ya, ketika pohonnya sudah mulai hijau, kita akan melihat, sejuk rupanya kita. Punya anak kecil, bagi orang normal itu bahagia. Tapi bagi orang rasionya matematika, wah, repotnya. Kalau punya anak kan begitu. Nah, sama investasi, sedekah dan lain sebagainya. Dalam perspektif tertentu itu disebut investasi. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia itu saja. Contoh sangat sederhana begini. Kita punya banyak uang, ya kan? Banyak saudara kita, tetangga kita miskin, ya enggak? Loh,
Apakah kalau saya sodakoh itu berarti apa namanya harta kita akan habis? Oh enggak. Biasanya orang-orang miskin itu ketika mendapatkan amal yang baik, ya, treatment kita yang baik, kita bantu ngasih beras, kita ngasih duit, bayarkan listriknya, bahkan bisa bayarkan hutangnya ketika dia diburu sama debt collector dan lain sebagainya. Itu biasanya orang yang mendapatkan treatment seperti itu dalam situasi di mana dia sangat membutuhkan, itu orang yang tidak akan pernah apa istilahnya itu melupakan budi baik itu. Dan yang namanya hutang budi, ya, dalam tanda kutip ya, tidak bisa dibalas. Betul. Dan biasanya orang-orang seperti ini itu mendapat apa saja informasi tentang harga tanah dan lain sebagainya. Kalau dia punya, atau mungkin dia punya tanah, dia tidak akan dijual kemana-mana, akan dijual kepada orang yang berbuat baik itu. Artinya apa? Investasi dari sedekah itu tidak hanya kita bisa peroleh di akhirat, tetapi juga di dunia pun akan sering kita peroleh. Ketika kita misalnya menghadapi halangan apa dan lain sebagainya, mereka biasanya akan cepat ikut campur. Berbeda dengan orang-orang yang bakhil, kan begitu? Betul. Ya, biarin aja mereka bakhil, punya apa-apa juga dibuang ke sampah, padahal kita butuh misalnya, kan? Betul. Akan seperti itu, gitu. Ya, ada feedback juga. Ada akhirnya feedback di dunia pun. Betul, betul, luar biasa. Dan mungkin ini yang terakhir, Ustaz, kaitan dengan bagaimana kemudian kita melihat harta untuk kemaslahatan, gitu ya. Karena sebagian besar umat Islam itu senang berbagi, senang berbagi. Tetapi sebagian orang melihat jangan karitatif saja, gitu. Jangan yang kuratif, maksudnya karitatif, artinya hanya bersifat kepedulian. Misalnya ngasih itu ya, kasih sembako kan, kemudian selesai sembako ya selesai kan, gitu. Tapi kalau kita coba lakukan pemberdayaan, misalnya program beasiswa, karena kan untuk harta ini kan juga harus bisa membawa kemaslahatan masa depan bagi umat, bangsa dan negara, gitu ya. Nah, harusnya ini seperti apa? Sekarang sudah umum dengan istilah teori patungan, gitu ya, crowdfunding. Jadi orang donasi itu sedikit-sedikit, gitu ya. Nah, tetapi apa dan bagaimana seharusnya harta itu dapat dikelola sehingga bisa melahirkan kemaslahatan yang berkesinambungan, gitu, Ustaz? Ya, baik, ya. Saya kira pepatah lama itu masih berlaku. Bagaimana itu? Kan sederhana, jangan kasih ikan, tapi kasih kailnya. Tapi bisa kita katakan, jangan kasih ikan dan kasih kailnya. Ajari seseorang itu bikin kail. Nah, itu lebih menarik lagi kan? Tetapi dalam kondisi lapar, ya dikasih ikan. Ya sesuai kan? kondisi. Sesuai kondisi dalam jangka pendeknya. Tapi jangka menengahnya, kalau kita sudah ngasih ikan, ya jangan ikan terus. Tapi kasih kail. Disinilah fungsi seperti BMH, begitu, itu sebetulnya memang harus punya gagasan-gagasan untuk membuat pemberdayaan masyarakat itu berproduksi. Ya, ada gagasan-gagasan produktif. Katakanlah misalnya, saya pernah dengar di BMH itu ada program di masyarakat Baduy, ya kan? Lihat apa, misalnya ada tim bisnisnya dari BMH melihat potensi yang ada di masyarakat Baduy, mungkin tanahnya masih luas dan lain sebagainya. Bukan hanya dibuatkan rumahnya, bukan dibuatkan musolanya, tapi bagaimana supaya masyarakat Baduy ini memiliki kesadaran bisnis yang tinggi, ya kan? Pertama kita bikinkan satu grand bisnis plan-nya, ya kan? Bisnis plan-nya, misalnya dengan lahan yang luas itu sebetulnya bisa diapakan lahan itu, kita ajari tentang teknik bisnisnya dan lain sebagainya. Itu kalau jadi, terima kasihnya itu nggak cukup bawa madu dan bawa apa ke kita, tapi itu akan luar biasa. Nah, pikiran-pikiran besar dari BMH, dan kita juga mulai perlu untuk mengedukasi lah ya donatur-donatur itu, bahwa dana Anda itu tidak hanya digunakan untuk ngasih ikan, ya, tetapi kalau bisa juga memotivasi ya orang untuk cenderung untuk bikin kail, untuk membuat produk yang berkesinambungan itu,
Ya, kalau seperti itu, nanti bukan saja tidak tergantung kepada pemberian, mungkin dia akan memberikan kepada yang lain. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah pemirsa BMH TV, inilah bincang mulia kita bersama filosof saat ini, yaitu Ustadz Suharsono. Dan kita temukan satu kerangka berpikir tentang harta secara jelas dan tegas, bahwa kemaslahatan apapun itu yang ada pada diri manusia sangat bergantung kepada kesadaran manusia itu sendiri akan dirinya, akan eksistensinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Ketika itu yang terjadi, maka dia akan memiliki satu pandangan bahwa dalam mengisi kehidupan ini tidak ada tuntunan dan kebaikan-kebaikan yang menjadi komitmen dalam hidupnya, kecuali apa yang menjadi kaidah di dalam keimanan atau spiritualitas, yang tentu saja itu juga akan mendorong kekuatan seseorang untuk menajamkan intelektualitasnya, sehingga dia dapat memberikan sistem penjelas dari segenap perintah-perintah Tuhan, termasuk larangan-larangan Tuhan, dan karena itu dia mengerjakannya dengan sukacita, dengan kesadaran, dengan kebahagiaan. Dan pada saat yang sama, ketika kita berada pada posisi diuji dengan kurangnya harta atau rezeki, maka sesungguhnya hal yang penting untuk kita lakukan, ingat secara mendasar, secara prinsip, bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Jadi jangan ada putus asa, jangan ada keluhan, terus bergerak, terus ikhtiar, dan yang terpenting berdoa bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Dan bagi orang-orang yang kaya, Anda juga tidak selamanya nyaman, tenang ketika eksistensi diri tidak dipelihara. Bahkan pandemi ini bisa menjadi sebuah alat ukur keimanan kita, intelektualitas kita, bahkan eksistensi kita sebagai seorang hamba Allah dan khalifatullah. Dan banyak lagi pemirsa bisa mengambil, menyerap, menyimpulkan lebih baik. Pada intinya bahasan tentang filsafat harta ini mengarahkan kita untuk sadar dan menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Ustadz Suharsono atas waktu dan ilmu yang dibagikan bersama pemirsa BMH TV. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.